Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 029 dari kelas pendidikan matematika 2024B. Di video kali ini saya akan membahas geometri transformasi bab dilatasi khususnya pada teorema 9.6 dan 9.11. Oke, yang pertama, teorema 9.6 diketahui dilatasi dengan pusat P dengan skala R dan dilatasi dengan pusat P dengan skala S merupakan dilatasi dengan pusat yang sama. Maka komposisi dari dilatasi dengan pusat P dan skala S itu dikomposisikan dengan dilatasi dengan pusat P dan skala R adalah sebuah dilatasi dengan pusat P dan faktor skala RS. Nah, jadi maksudnya teorema ini itu menyatakan jika kita melakukan 2 kali dilatasi atau pembesaran atau perkecilan berturut-turut dengan pusat yang sama, yaitu P, hasilnya itu sama saja dengan melakukan 1 kali dilatasi dengan pusat P, tetapi faktor skalanya itu dikali. Jadi ini kan faktor skalanya itu yang pertama R, yang kedua S. Jadi sama dengan melakukan 1 kali dilatasi tetapi faktor skalanya itu dikali, yaitu RS. Seperti itu. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut, akan disajikan ke dalam 2 sudut pandang, yaitu pertama secara geometri dan yang kedua itu secara aljabar. Yang pertama, bukti secara geometri. Cara ini tuh menggunakan konsep vektor posisi terhadap titik pusat P. Nah, ingat dilatasi dengan pusat P dan skala R artinya jarak titik baru dari P adalah R kali jarak titik lama dari P. Oke, langsung pada langkah yang pertama, ambil sembarang titik A elemen V. Nah, yang kedua, ada A aksen sama dengan dilatasi dengan pusat P dan skala R terhadap titik A, dimana ini tuh elemen V, sehingga PA aksen itu sama dengan R dikali dengan vektor PA. Nah, ini diambil dari definisi dilatasi. Nah, maksudnya itu kita punya titik awal itu A. Setelah didilatasi oleh pusat P skala R, titiknya itu berubah menjadi A aksen. Nah, secara vektor itu ditulis dengan vektor PA aksen sama dengan vektor PA dikali dengan R. Lalu ada A aksen sama dengan dilatasi pusat P dan skala S itu dari A aksen elemen V, sehingga vektor PA double aksen sama dengan PA aksen dikali dengan S. Nah, titik A aksen tadi itu didilatasi lagi oleh pusat P dan skala S, menghasilkan titik akhir A double aksen. Secara vektor itu ditulis seperti ini, vektor PA double aksen sama dengan vektor PA aksen dikali dengan S. Lalu selanjutnya, vektor PA double aksen sama dengan S dikali vektor PA aksen sama dengan S dikali R dikali vektor PA. Nah, langkah yang ini tuh kita gabungkan kedua proses yang ada di langkah 2 dan langkah 3. Jadi PA aksen itu kan sama dengan S dikali PA aksen tadi, SPA aksen ini. Nah, PA aksen itu disubstitusi dari
sini R PA aksen. Jadi digabungkan menghasilkan langkah yang kelima. Jadi vektor PA double aksen sama dengan S dikali R dikali vektor PA sama dengan RS dikali dengan vektor PA. Sehingga terbukti komposisi dari dilatasi dengan pusat P skalanya S dikali dengan dilatasi dengan pusat T skalanya R itu sama dengan dilatasi dengan pusat P dan skala RS. Seperti itu. Selanjutnya untuk bukti secara aljabar itu menggunakan konsep koordinat titik kartesius. Jika titik pusatnya bukan di 0,0 atau melainkan di P dengan koordinat A, B, maka rumus umum dilatasi A dengan koordinat X, Y dengan skala R itu ditulis seperti ini. X aksen sama dengan Rx ditambah A dikali 1 min R. Sedangkan Y aksen itu Ry ditambah B dikali dengan 1 min R. Nah, ini merupakan rumus dari dilatasi. Oke, mari kita lihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Ambil sembarang titik A dengan koordinat X, Y. Nah, misalkan P itu dengan koordinat A, B. Nah, secara aljabar akan ada titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen yang memenuhi sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan dilatasi dengan pusat P dengan skala R dari titik A sama dengan Rx seperti rumus Rx seperti rumus yang ini, X aksen ini, yaitu Rx ditambah A dikali 1 min R, Ry ditambah B dikali 1 min R. Dilanjutkan, lalu langkah yang ketiga, dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat P dengan skala S. Kita dapat tulis A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen, yaitu dilatasi dari titik A aksen dengan skala S itu sama dengan dilatasi pusat P skala S dari X aksen, Y aksen. Nah, bayangan A aksen yaitu ini X aksen, Y aksen itu didilatasi lagi dengan pusat yang sama P dengan koordinat A, B, tapi skalanya itu sekarang jadi S. Nah, rumusnya itu sama, tinggal mengganti dari X menjadi X aksen dan Y menjadi Y aksen. Lalu skalanya dari R itu diubah menjadi S. Seperti itu. Nah, lalu langkah yang selanjutnya, dengan mensubstitusi X aksen dan Y aksen akan didapat dilatasi dengan pusat P dengan skala S dari titik A aksen itu menghasilkan S dikali Rx ditambah A dikali 1 min R ditambah A dikali 1 min S, S dikali Ry ditambah B dikali 1 min R ditambah B dikali 1 min S.
Nah, di langkah ini nilai X aksen dan Y aksen dari langkah 2 itu dimasukkan ke dalam rumus langkah 3. Makanya rumusnya itu terlihat panjang karena disubstitusi dari rumus sebelumnya. Nah, langkah 5 ini merupakan penjabaran dari langkah 4. Jadi dikelompokkan menggunakan sifat distributif. Nah, kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Sehingga bentuk sederhananya itu dilatasi dengan pusat P dan skala S dari A aksen sama dengan RS kali X ditambah A dikali 1 min RS, RS kali Y ditambah B dikali 1 min RS. Jadi terbukti bahwa dilatasi dengan pusat P dengan skala S itu dikomposisikan dengan dilatasi dengan pusat P dengan skala R itu sama dengan dilatasi pusat P dengan skala RS. Seperti itu. Lanjut pada teorema 9.11. Nah, teorema ini tuh menjelaskan jika kita mengomposisikan dua dilatasi yang pusatnya berbeda, yaitu A dan B, di mana faktor skalanya yang satu merupakan kebalikan yang lain, yaitu K, kebalikannya itu seper K. Maka hasil gabungannya bukan lagi berupa pembesaran atau perkecilan, melainkan sebuah translasi atau pergeseran sebesar vektor K-1 dikali dengan AB. Nah, ini tuh menggunakan rumus aljabar dilatasi seperti tadi, yang seperti ini. Nah, itu akan dipakai untuk pembuktian di teorema ini. Oke, langsung saja ke pembuktian. Ambil sembarang A dengan koordinat A, B, dan B dengan koordinat P, Q, dan P dengan koordinat X, Y. Nah, secara aljabar akan ada P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen yang memenuhi P aksen sama dengan dilatasi dengan pusat B dengan skala seper K dari titik P sama dengan seper KX. Sebenarnya ini ditambah harusnya, karena pada definisi secara aljabar tadi kan rumusnya itu ditambah, jadi Rx ditambah A dikali 1 min R, seperti itu. Jadi ini ditambah, ini 1 min seper K P. Lalu Y aksennya itu seperti ini, seper KY. Ini juga ditambah, seper KY ditambah 1 min seper K dikali Q. Lalu langkah yang ketiga, P aksen itu sama dengan seperti ini. Jadi dari langkah sebelumnya itu disubstitusi lagi ke sini, menghasilkan bentuk aljabar yang seperti ini. Nah, dengan operasi aljabar diperoleh P aksen itu seperti persamaan berikut. Nah, diperoleh P aksen itu sama dengan X ditambah K-1 dikali P-A, Y ditambah K-1 dikali Q-B. Sehingga bentuk aljabar translasinya itu
XY ditambah K-1 dikali dengan vektor P min A Q min B sama dengan translasi S K-1 dikali dengan vektor AB. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.